Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang mubtada. Mubtada adalah al-mubtada huwal ismul marfu awamili anil awamil lafziyah wa huwa qismani zahirun wa mudmarun. Artinya mubtada ialah isim marfu yang bebas dari awamili lafziyah, dengan kata lain bersifat maknawi, yaitu dimarfukan oleh karena menjadi ibtida atau permulaan kata. Mubtada ada dua macam, yaitu mubtada isim zahir dan mubtada isim dhamir. Mubtada isim dhamir ialah ana dan saudara-saudaranya, sedangkan mubtada isim zahir ada dua macam, yaitu mubtada yang mempunyai khobar dan mubtada yang hanya mempunyai isim yang dirofakkan dan menduduki tempat khobar. Yang menduduki tempat khobar yaitu sebagai fa'il atau naibul fa'il dari mubtada itu, karena ada lafaz tersebut. Mubtadanya tidak membutuhkan khobar, cukup dengan isim yang menduduki tempat khobar saja. Dengan syarat, hendaknya fa'il yang dimaksud merofakkan fa'il yang zahir atau merofakkan dhamir munfasil. Baiklah, contoh yang pertama adalah mubtada yang mempunyai khobar. Contohnya adalah Allahu Rabbuna, Allah adalah Tuhan kami. Contoh yang kedua adalah mubtada yang tidak mempunyai khobar, ialah mubtada dengan isim sifat yang merofakkan isim lainnya, yang dihilangkan khobarnya karena mencukupi dengan isim yang menduduki tempat khobar dari mubtada isim fa'il atau isim maf'ul, apabila keduanya didahului oleh nafi atau istifham. Contohnya adalah ma qaimun az-zaidani, tiadalah kedua zaid itu orang yang berdiri. Hendaknya mubtada nakirah didahului oleh nafi atau istifham. Contohnya ma rajulun qaimun, tiada seorang laki-laki yang berdiri. Yang kedua, hendaknya mubtada nakirah disifati seperti pada contoh firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 221, yaitu wala abadum mu'minun khairun, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik. Yang ketiga, hendaknya mubtada nakirah dimudhofkan seperti pada contoh khamsu sholawatin katabahunallahu, salat 5 waktu telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hendaknya khobar mendahului mubtada yang nakirah, yaitu dalam bentuk jar dan majrur atau dzarab. Contohnya indaka rajulun, di sisimu terdapat seorang laki-laki. Terkadang mubtada itu berupa masdar yang ditakwilkan dari lafaz an dan fi'il, seperti yang terdapat pada firman Allah berikut. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa lebih baik bagi kalian. Bentuk takwilnya sama dengan saumukum khairul lakum, puasa kalian lebih baik bagi kalian. Sedangkan khobar adalah wal khabaru huwa juz'ul ladzi tatummu bihil fa'idatu ma'al mubtada'i wa huwa qismani mufradun wa ghairu mufrad. Artinya, khobar adalah bagian yang melengkapi faidah kalam beserta mubtada, yaitu menyempurnakan mubtada. Khobar ada dua macam, yaitu khobar yang berbentuk mufrad dan khobar yang berbentuk ghairu mufrad. Yang dimaksud dengan khobar mufrad ialah ma laisa jumlata wala shihaha, yaitu khobar yang bukan kalimah jumlah atau bukan pula serupa dengan jumlah. Kalimat jumlah terdiri dari atas mubtada dan khobar atau terdiri atas fi'il dan fa'il serupa dengan jumlah, yaitu dzarab atau jar dan majrur. Khobar ghair mufrad ialah khobar yang terdiri atas jumlah mubtada dan khobar atau terdiri atas fi'il dan fa'il. Khobar mufrad contohnya zaidun qaimun, zaid berdiri. Sedangkan contoh dari khobar ghair mufrad yaitu zaidun jariyatuhu dahibatun. Kadang ada kalanya khobar ghair mufrad berbentuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah merupakan gabungan dari mubtada kedua, berikut khobar yang menjadi khobar dari mubtada pertama. Lafaz zaidun berkedudukan sebagai mubtada pertama
dan lafadz jariyatuhu berkedudukan sebagai mubtada kedua. Sedangkan lafadz dahibatun merupakan khobar dari mubtada kedua. Mubtada yang kedua, khobarnya adalah jumlah ismiyah berada dalam halal rofa menjadi khobar mubtada pertama. Sedangkan robit atau yang menghubungkan antara mubtada pertama dan khobar adalah huruf H pada lafadz jariyatuhu. Kemudian ada contoh lagi, Zaidun qomah abuhu. Zaid ayahnya telah berdiri. Lafadz Zaidun berkedudukan sebagai mubtada dan lafadz qoma abuhu merupakan jumlah fi'liyah yang menjadi khobar dari mubtada. Sedangkan robit atau yang menghubungkannya antara kedua lafadz tersebut ialah huruf H dari lafadz abuhu. Yang kedua adalah khobar syibhul jumlah atau serupa dengan jumlah. Khobar syibhul jumlah yaitu memakai zorob atau jar majrur. Contoh khobar yang memakai zorob seperti Zaidun indaka, artinya Zaid berada di sisimu. Keterangan, lafadz Zaidun berkedudukan sebagai mubtada, sedangkan lafadz indaka merupakan zorob makan yang berkedudukan menjadi khobar dari mubtada. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.